Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat-nikmat yang selalu kita rasakan dan kita terima. Dan kita ucapkan selawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa kabar anak-anak ustazah? Ya, alhamdulillah, semua dalam keadaan sehat ya, insya Allah ya anak-anak ustazah ya. Dan tetap semangat walaupun kita masih di dalam daring. Tetap fokus ya anak-anak ustazah ya. Dan tetap siap memulai pelajaran. Dan jangan lupa mengumpul tugas hari ini ya anak ustazah ya, jam 12 paling lambat ya. Baik anak ustazah, kita lanjutkan materi kita. Nah, materi kita di dalam jasa dan profesi. Nah, salah satu contohnya anak ustazah seperti minggu lalu sudah ustazah jelaskan. Salah satu bidang jasa dan profesi itu misalnya bidan ya anak-anak ustazah ya. Nah, untuk menjadi seorang bidan anak-anak ustazah tidak cukup hanya kemampuan berani menyuntik orang atau berani membantu seseorang di dalam persalinan, atau sekedar tahu kalau seseorang itu demam obatnya apa, cacar obatnya apa. Tidak hanya cukup sekedar itu. Nah, seorang bidan anak-anak ustazah ternyata mereka harus mempunyai kompetensi di bidangnya ya anak-anak ustazah ya. Nah, harus memiliki kompetensi di bidangnya dan mempunyai kualifikasi lisensi untuk menjalankan praktek bidanan dan itu harus mereka dapatkan dengan cara mereka belajar ya anak ustazahnya, dan harus diakui oleh Ikatan Bidan Indonesia. Jadi tidak asal sekedar tahu, pandai, berani, nah tiba-tiba mengaku seorang bidan. Tidak ya anak-anak ustazahnya, itu harus ada tahap-tahap yang harus mereka lewati ya anak-anak ustazah ya. Nah, selanjutnya anak-anak ustazah ada profesi aircraft engineer ya, atau teknisi pesawat ya anak-anak ustazah ya, aircraft engineer. Nah, untuk profesi ini anak-anak ustazah tidak cukup hanya kemampuan tahu tentang mesin. Nah, ya kan? Terus tahu tentang bagian-bagian yang akan kita kerjakan, misalnya bagian landasan pacu pesawat atau bagian rodanya atau bagian pesawat sayapnya. Terus kita mengaku seorang aircraft engineering. Tidak anak-anak ustazah. Nah, untuk mendapatkan profesi itu anak-anak ustazah ada hal-hal yang harus dilewati, ada hal-hal yang harus dipelajari sehingga seseorang itu menjadi seorang profesional di bidang aircraft engineering. Nah, begitu juga untuk seorang yang berprofesi sebagai auditor. Nah, auditor atau akuntan publik ya anak-anak ustazah ya, secara independen merupakan jasa bagi masyarakat berupa jasa penjamin atau jasa bukan penjamin. Nah, jasa penjaminan merupakan jasa profesional independen ya anak-anak ustazah untuk meningkatkan informasi bagi pengambil keputusan yang diperlukan keandalan dan relevansi sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Nah, seandainya anak-anak ustazah seseorang yang berprofesi auditor ini bukan orang yang berkompetensi di bidangnya, nah keputusan seperti apa yang akan dia ambil? Ya anak-anak ustazah ya, akan hancur suatu urusan jika bukan dipegang oleh ahlinya. Nah, itu dia tadi ya anak-anak ustazah ya. Mungkin dia bisa mengambil keputusan, namun ada akibat di belakangnya, atau dia tidak akan total atau tidak akan profesional di bidangnya. Nah, begitu juga misalnya anak-anak ustazah ingin menjadi seorang guru. Nah, ada beberapa yang memang ustazah baca dari cita-citanya, dari tugas yang ustazah berikan, bercita-cita menjadi seorang guru, dan alhamdulillah anak-anak ustazah paham. Ternyata menjadi seorang guru itu anak-anak ustazah akan melewati tahap pembelajaran atau tahap bersekolah lagi, yaitu
universitas. Nah, ada yang ingin jadi guru bahasa Arab, ya kan anak-anak ustazah, ada yang ingin menjadi guru tahfiz segala macam. Tapi anak-anak ustazah semua tahu semua itu harus didalami lagi untuk menjadi seorang profesional. Nah, ya kan anak-anak ustazah? Nah, setelah itu anak-anak ustazah, untuk materi berikutnya kita akan masuk ke potensi produk jasa di daerah. Nah, anak-anak ustazah, wilayah pembangunan di daerah terbagi menjadi wilayah yang diarahkan pada kegiatan pembangunan. Nah, diantaranya ada bidang industri, di daerah itu ada bidang perdagangan, pemukiman, pariwisata, pertanian, pertambangan, kehutanan, dan pendidikan. Nah, itu dari pembagian bidang di setiap daerah. Nah, anak-anak ustazah, potensi penduduk yang terus bertambah ternyata di mana banyak membutuhkan layanan jasa untuk memenuhi kebutuhan dari penduduk itu. Nah, aliran produk dapat menciptakan peluang bagi usaha jasa yang terus meningkat ya seiring perkembangan teknologi, di mana sumber daya manusia harus terus ditingkatkan kompetensinya ya anak-anak ustazah, sehingga manusia itu menjadi seorang profesional di bidangnya. Nah, potensi sumber daya alam diharapkan memiliki nilai tambah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Di antaranya itu mengembangkan industri pengawetan misalnya, pengolahan hasil pertanian, pengembangan infrastruktur, pariwisata, ya anak-anak ustazah, tapi dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan. Ya anak-anak ustazah ya. Nah, beragam jasa profesi yang diperoleh melalui pendidikan non formal banyak dijumpai di masyarakat ya anak-anak ustazah, dan dapat dikembangkan untuk jadi jasa profesi lainnya. Nah, jasa profesi yang berkembang tergantung wilayah setempat di mana masyarakat membutuhkan jasa tersebut. Contohnya ya anak-anak ya, di wilayah industri misalnya. Nah, jasa apa yang bisa kita kembangkan? Nah, sebagian besar pekerjanya di industri sehingga membutuhkan. Nah, mereka membutuhkan jasa-jasa laundry, jasa catering, jasa penitipan anak, jasa pengantaran barang, jasa pencucian kendaraan, jasa pencucian helm, jasa pembuatan batako, dan lain sebagainya. Nah, sementara untuk wilayah perdagangan, nah profesi jasa apa yang bisa kita kembangkan anak-anak ustazah, yaitu misalnya jasa pengiriman paket, nah baik domestik maupun ekspor impor. Bisa juga kita kembangkan di situ jasa transportasi, bisa juga jasa keamanan, jasa pemeliharaan gedung, jasa sewa rumah toko dan pergudangan ya. Itu tadi misalnya bidang-bidang jasa yang bisa kita kembangkan di wilayah perdagangan. Selanjutnya ada wilayah pemukiman anak-anak ustazah. Nah, jasa apa yang bisa kita kembangkan? Misalnya jasa penyedia makanan atau restoran untuk daerah pemukiman. Terus bisa kita sediakan jasa perawatan taman misalnya, jasa hiburan, jasa servis AC, jasa pengoboran, jasa sumur, jasa salon kecantikan, jasa penjahitan pakaian, bengkel las, jasa instalasi listrik, jasa potong rambut. Nah, itu jasa-jasa yang bisa kita kembangkan di wilayah pemukiman. Nah, ya anak-anak ustazah, paham ya? Selanjutnya anak-anak ustazah ada namanya wilayah pariwisata. Nah, untuk daerah pariwisata ini kita juga bisa mengembangkan jasa-jasa. Nah, misalnya anak-anak ustazah, jasa pembuatan souvenir atau kerajinan. Nah, kenapa? Karena di daerah pariwisata itu akan datang turis lokal maupun turis mancanegara. Mereka biasanya kalau sudah pergi berwisata ke suatu daerah, mereka tidak lupa akan membeli souvenir atau kerajinan yang merupakan ciri khas daerah tersebut. Nah, itu bisa kita kembangkan. Terus kita bisa mengembangkan jasa kafe misalnya ya, jasa tempat makan, tempat minum, tempat mereka bersantai misalnya. Terus kita bisa juga mengembangkan jasa pelayanan hotel, tempat mereka menginap, jasa pemandu wisata atau guide ya anak-anak ustazah aja, jasa pelatihan bahasa Inggris untuk wilayah setempat misalnya, karena daerah kita adalah daerah pariwisata, otomatis akan datang turis, misalnya turis dari mancanegara. Kan tidak mungkin kita hadapi dengan bahasa daerah. Nah, bisa kita jadikan sebuah peluang usaha jasa di sini, yaitu jasa pelatihan bahasa Inggris untuk penduduk setempat. Nah,
Terus ada jasa pembuatan tenunan batik misalnya untuk daerah pariwisata tadi, jasa fotografi. Ya, anak-anak ustazah ya. Selanjutnya ada wilayah namanya wilayah pertanian. Nah, dapat dikembangkan jasa di sini adalah jasa operator alat berat misalnya. Nah, untuk misalnya membajak tanah ya kan anak-anak ustazah, atau untuk meratakan bukit mau diratakan biar bisa menjadi lahan yang rata atau menjadi sawah gitu. Kita bisa menyediakan jasa operator alat berat. Nah, karena daerah pertanian atau wilayah pertanian mereka akan mempunyai hasil pertanian. Nah, kita bisa menyediakan jasa pengeringan hasil pertanian. Nah, kita juga bisa menyediakan jasa penyedia benih misalnya. Nah, jasa pengolahan lahan pertanian, jasa pengairan, jasa pembuatan tepung. Nah, begitu banyak peluang usaha di bidang jasa dan profesi di setiap wilayah. Nah, begitu juga misalnya untuk wilayah peternakan dan perkebunan. Nah, untuk daerah wilayah peternakan dan perkebunan anak-anak ustazah, jasa apa yang bisa kita kembangkan? Nah, kita bisa mengembangkan jasa wisata lingkungan misalnya. Misalnya kayak anak-anak ustazah pernah berkunjung ke Istana Jambu. Nah, itu termasuk wilayah peternakan dan perkebunan. Nah, anak-anak ustazah ke sana sebagai seorang turis lokal dari sekolah misalnya. Nah, mereka menyediakan jasa wisata lingkungan, ya kan? Nah, anak-anak ustazah ke sana menikmati pohon jambu. Nah, tahu cara berbudidaya jambu misalnya, ya kan? Tahu pemeliharaannya. Nah, itu tadi contohnya. Terus misalnya jasa pembesaran unggas atau ayam potong. Nah, jasa pemeliharaan kandang, jasa penggemukan sapi, jasa pembuatan kompos, jasa penyedia biogas. Nah, ya kan anak-anak ustazah? Nah, terus ada namanya wilayah pendidikan. Nah, untuk wilayah pendidikan ini anak-anak ustazah sangat banyak bidang-bidang jasa yang bisa kita kembangnya. Misalnya daerah wilayah pendidikan itu sekitar kampus atau sekitar sekolah. Nah, kita apa usaha yang bisa kita usaha jasa yang bisa kita kembangkan? Misalnya anak-anak ustazah, kita bisa membuka jasa fotokopi dan penjilitan buku misalnya. Ya kan? Jasa penyedia makanan atau catering juga bisa kita buka. Nah, karena mahasiswa atau pelajar itu akan membutuhkan makanan di jam-jam istirahat mereka. Jasa pencucian dan setrika baju atau laundry gitu. Bagi mereka yang sibuk misalnya atau bagi mereka yang ngekos, nah mereka bisa memakai jasa pencucian dan setrika baju yang kita sediakan. Nah, jasa pengetikan misalnya bagi anak-anak kuliah atau kampus yang sudah masuk ke skripsi misalnya, nah mereka bisa memakai jasa pengetikan yang kita sediakan. Jasa tempat tinggal atau kos bagi mereka yang memang punya rumah jauh misalnya. Jasa penyedia sarana olahraga, jasa penyedia media pendidikan, jasa penerbit dan percetakan buku dan lain sebagainya. Dan begitu banyak bidang jasa yang bisa kita kembangkan di setiap pengelompokan wilayahnya tadi. Nah, semoga anak-anak ustazah paham ya. Nah, selanjutnya anak-anak ustazah kita masuk ke yang bagian D, yaitu proses produksi ya. Nah, pada pembahasan sebelumnya semoga anak-anak ustazah masih ingat, kita sudah membahas aneka jasa profesi yang memiliki kompetensi dan kode etik ya, yang dikembangkan melalui proses pendidikan dan pelatihan profesi misalnya, baik formal maupun non formal, sampai mendapatkan lisensi yang diakui oleh lembaga atau organisasi terkait untuk secara mandiri independen menjalankan profesinya. Nah, ya anak-anak ustazah ya, proses produksinya. Nah, untuk proses produksi jasa profesi anak-anak ustazah dikembangkan sesuai potensi daerah masing-masing ya, sesuai dengan bakat, minat dan daya dukung di daerah setempat dengan memperhatikan kebutuhan pasar melalui beberapa langkah-langkah pelaksanaannya.
Nah, informasi proyek anak-anak ustazah meliputi simulasi profesi di mana kita bekerja, bagaimana situasi yang ada, pelanggan yang membutuhkan, tugas yang diberikan pelanggan, pelaksanaan tugas, jargon misalnya pendidikan baik formal maupun non formal, dan pekerjaan yang mendukung profesi dan pengorganisasian penyelesaian proyek dan lampiran. Nah, anak-anak ustazah, langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam proyek kegiatan usaha jasa profesi dan profesionalisme dengan tahap sebagai berikut. Nah, kita harus mengerti dulu informasi proyeknya. Nah, ya, anak-anak ustazah, informasi proyek misalnya dikembangkan terdiri dari industri-industri kreatif di mana pelaku industri adalah generasi muda yang aktif, kreatif dan inovatif. Nah, potensi alam yang ada di sekitar direkreasi menjadi produk yang menjadi nilai tambah. Itu tadi informasi proyek, misalnya daerah lingkungan sekitar kita, apa bidang jasa yang bisa kita kembangkan misalnya. Nah, setelah itu kita masuk perhitungan harga jual produk jasa. Ya, anak-anak ustazah ya. Cukup sekilas kita yang tadi, perhitungan harga jual produk jasa. Nah, anak-anak ustazah, metode penetapan harga produk secara teori dapat dilakukan dengan 3 pendekatan ya. Pertama, pendekatan permintaan dan penawaran. Nah, dari tingkat permintaan dan penawaran yang ada ditentukan harga keseimbangannya ya anak-anak ustazah ya, dengan cara mencari harga yang mampu dibayar konsumen dengan harga yang diterima produsen, sehingga terbentuk jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Nah, yang kedua ada pendekatan biaya atau cost oriented approach. Nah, menentukan harga dengan cara menghitung biaya yang dikeluarkan produsen dengan tingkat keuntungan yang diinginkan, baik dengan markup pricing atau break even analysis. Yang ketiga ada pendekatan pasar atau market approach, yaitu merumuskan harga untuk produk yang dipasarkan dengan cara menghitung variabel-variabel yang mempengaruhi pasar dan harga, seperti situasi dan kondisi politik persaingan dan sosial budaya ya anak-anak ustazah ya. Itu cara metode penetapan harga produk. Nah, sekarang kita masuk perhitungan harga jual produk jasa ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut ya. Pertama, standar upah atau gaji terkait sertifikasi profesi yang dimiliki. Jadi untuk gaji kita ada standarnya ya anak-anak ustazah ya, tidak asal-asalan. Nah, terkait sertifikasi profesi yang dimiliki. Nah, tingkat kesulitan pekerjaan seperti ada pekerjaan servis kendaraan, terus misalnya yang ketiga ada bahan dan suku cadang yang digunakan, yang keempat ada standar upah minimum tiap daerah. Nah, selanjutnya anak-anak ustazah kita masuk ke media promosi produk jasa profesi dan profesionalisme. Nah, sekarang kita masuk dulu pengertian media promosi. Nah, apa itu promosi? Nah, kita harus paham dulu. Nah, anak-anak ustazah, promosi adalah suatu kegiatan komunikasi di bidang pemasaran yang dilaksanakan oleh produsen kepada konsumen untuk menyebarkan informasi, mempengaruhi dan mengingatkan pasar sasaran atas produk yang ditawarkan guna mendorong konsumen untuk melakukan pembelian ulang atau mencoba produk baru. Ya, itu tadi promosi. Jadi kegiatan dari konsumen itu untuk mengenalkan produknya kepada produsen, itu mengenalkan produknya ke konsumen. Pertama dia mengenalkan, mempengaruhi sehingga timbul hasrat dari konsumen untuk membeli. Nah, itu dari promosi tadi. Nah, adapun tujuan dari promosi penjualan adalah untuk meningkatkan permintaan dari konsumen, ya, anak-anak ustazah, meningkatkan kinerja perusahaan dan mendukung serta mengkoordinasikan kegiatan personal selling dan iklan.
ya. Jadi untuk meningkatkan permintaan dari konsumen. Jadi biar penjualan kita lebih tinggi dari sebelumnya. Nah, untuk media promosi adalah sarana untuk terjadinya promosi. Ya, anak-anak ustazah. Nah, apa itu promosi? Sudah ada. Nah, promosi penjualan adalah dan media promosi adalah, sudah kita pahami. Sekarang kita lanjut. Nah, macam-macam media promosi ya, anak-anak ustazah ya. Nah, media promosi yang marak saat ini biasa media online ya. Tidak terlepas seorang pun sekarang ini terlewatkan dari yang namanya media online. Nah, media promosi untuk produk jasa profesi dan profesionalisme juga semakin banyak pilihan untuk memasarkannya. Nah, media internet menjadi sangat bermanfaat ketika sebuah website menjadi media tepat untuk memasarkan produk, baik produk barang maupun jasa lewat promosi langsung maupun online. Nah, anak-anak ustazah, ternyata di dalam promosi itu ada strategi-strategi yang harus kita patuhi. Nah, strategi promosi melalui online misalnya dilakukan beberapa cara. Di antaranya pertama, website bisa menjadi cara promosi berbasis komunitas yang dibangun melalui gambar bergerak maupun tidak bergerak. Nah, bisa mau video ya anak-anak ustazah ya, atau cuma berupa media-media gambar gitu ya kan, bisa menjadi promosi kita. Nah, berbagi buku melalui Pinterest ya, berbagi buku melalui Pinterest. Nah, aktif di media sosial dengan postingan foto, misalnya kutipan, jejak pendapat yang berhubungan dengan bisnis dan secara bertahap dapat mendorong produk yang dipromosikan. Jadi kita aktif misalnya mengupload foto, misalnya anak-anak ustazah ya, atau ikuti jejak pendapat yang berhubungan dengan bisnis jasa profesi kita misalnya, dan sering kita upload, kita sebarkan di media sosial kita. Nah, ini merupakan secara bertahap merupakan mendorong produk kita untuk dipromosikan. Atau yang berikutnya membuat vlog tentang produk yang dipromosikan yang langsung link ke Facebook atau Twitter ya anak-anak ustazah ya, membuat blog misalnya. Terus ada jaringan sesama bisnis, ada menggunakan iklan, menulis di media online nah itu tadi strategi promosi online yang bisa kita lakukan. Nah, yang ketiga anak-anak ustazah, media promosi usaha, jasa dan profesionalisme. Nah, untuk media promosi produk jasa profesi dapat dilakukan melalui iklan pada media cetak. Misalnya ya anak-anak ustazah ya, bisa melalui iklan pada media cetak misal, atau iklan di radio, di televisi, atau bisa berupa brosur, poster dengan tujuan untuk memberikan informasi utama kita dan daya tarik melalui teks misalnya ya, gambar diam, gambar bergerak atau suara ya anak-anak ustazah, supaya konsumen tertarik dengan produk kita. Nah, promosi produk juga dapat dilakukan melalui kegiatan pameran misalnya, atau presentasi untuk memperlihatkan contoh produk dan menjelaskan produk yang dipromosikan. Misalnya ikut di bazar-bazar ya anak-anak ustazah ya, kita menampilkan produk kita di pameran-pameran misalnya. Nah, itu juga merupakan media promosi usaha, jasa, profesi dan profesionalisme yang kita tekuni. Nah, selanjutnya yang E itu penjualan produk jasa dengan sistem konsinyasi. Nah, kita sudah membahas sistem konsinyasi di bab pertama. Semoga anak-anak ustazah masih ingat. Nah, sekadar penyegaran, ustazah ingatkan lagi, penjualan dengan sistem konsinyasi, penjualan dengan cara menitipkan produk kepada pihak lain untuk dijualkan dengan harga jual dan persyaratan sesuai dengan perjanjian antara pemilik produk dan penjualnya. Nah, perjanjian konsinyasi berisi mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak. Ini sudah kita bahas di bab 1 ya anak-anak ustazah ya. Nah, anak-anak ustazah masih paham apa itu pengertian sistem konsinyasi? Nah, ada contoh-contoh suratnya kemarin ya. Nah, berikutnya ada penjualan dengan sistem konsinyasi ya. Tadi pengertiannya, sekarang penjualannya.
Kemarin Ustazah juga sudah menjelaskan tentang penjualan dengan sistem konsinyasi. Nah, seorang pemilik barang atau si konsinyur akan menitipkan barang kepada si konsinyi. Misalnya anti mempunyai barang, anti titipkan di ibu kantin misalnya. Anti ada konsinyur, ibu kantin ada konsinyi. Namun di sini ada pasal-pasal atau ada hal-hal yang harus dipatuhi. Ya, anak-anak Ustazah ya, paham tentang konsinyasi ya? Baik anak-anak Ustazah, hari ini kita selesaikan, kita cukupkan materi kita tentang produk rekayasa, jasa, wirausaha, bidang jasa dan profesi dan bidang wirausaha, produk jasa profesi dan profesionalisme. Nah, semoga anak Ustazah sudah paham dengan materi-materi kita. Kalau memang ada yang kurang paham, silahkan bertanya, insya Allah nanti dijawab. Nah, jangan lupa pengumpulan tugas adalah hari ini maksimal sampai jam 12 siang. Nah, kalau lewat dari jam 12, mohon maaf Ustazah tidak terima lagi, karena Ustazah berusaha kita untuk disiplin ya anak-anak Ustazah. Dan Ustazah ingatkan sekali lagi, janganlah anti bermudah-mudah untuk tidak mengumpulkan tugas ya. Untuk minggu depan kita akan masuk ke budidaya. Nah, masuk ke budidaya, kita akan mempelajari kewirausahaan produk budidaya unggas petelur ya anak-anak Ustazah ya. Nah, namun hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Semoga anti bisa memahami materi yang Ustazah berikan. Kalau memang ada yang kurang paham, sekali lagi Ustazah ingatkan, silahkan bertanya kepada Ustazah. Namun sudah beberapa kali pertemuan, alhamdulillah tidak ada yang bertanya satupun. Berarti Ustazah anggap anak-anak Ustazah paham semua materi prakarya dari bab 1 wirausaha untuk pasar lokal ya kan. Nah, terus ada kewirausaha, produk jasa profesi dan profesionalisme, juga belum ada yang bertanya sampai hari ini. Masya Allah, berarti anak-anak Ustazah semua paham materi-materinya. Jadi waktu kita ujian tulis nanti, semoga anak-anak Ustazah sudah bisa menjawab. Dan ingat, sekali lagi Ustazah ingatkan, tolong lengkapi catatan setiap pekannya ya anak-anak Ustazah ya. Lengkapi catatan, jangan sampai nanti di saat pengumpulan catatannya tidak lengkap ya, itu karena ada nilai tersendiri untuk catatan. Itu adalah termasuk nilai praktek kita ya anak-anak Ustazah ya, di catatan ya. Nah, baiklah, Ustazah cukupkan hari ini sampai di sini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.